Selamat siang saudara-saudara semua. Kita ketemu lagi di PO pada siang hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang Down syndrome, gitu ya. Suatu istilah yang mungkin ada yang baru pernah mendengar ya? Atau sudah sering baru pernah mendengar ya? Tapi kalau Down tahu ya, kira-kira Down itu apa ya? Bebek gitu ya. Kenapa dinamain bebek syndrome gitu kan? Apa sih yang dimaksud dengan Down syndrome itu? Coba kita lihat ya. Apa itu Down syndrome? Kalau kita lihat bebek ya, biasanya kita lihat bebek itu berenang di permukaan tenang gitu ya. Di atas air dia bisa ngambang. Tapi kita nggak tahu sebenarnya di dalam air itu apa yang terjadi. Nah ya. Nah, bebek yang berenang di permukaan air kelihatan tenang. Tetapi di bawah air kakinya tuh bergerak ya. Terus agar tetap mengapung di atas air. Kalau dia tidak bergerak kakinya, dia berhenti, maka dia mungkin akan oleng gitu ya, nggak bisa terus mengapung dengan tenang. Jadi itulah gambaran kenapa disebut dengan Down ya. Artinya orang yang kelihatan tenang di luar, tapi sebenarnya di dalamnya ada sesuatu yang pergumulan yang cukup dalam. Nah, kenapa disebut sindrom? Sindrom ini adalah tanda atau gejala yang timbul bersamaan karena adanya penyakit atau gangguan kesehatan tertentu. Jadi sindrom ini bukan gangguan mental ya, tidak termasuk di dalam gangguan mental. Tetapi memang dia akan mengganggu kesehatan kita karena timbul gejala-gejala di dalam kehidupannya yang kalau dibiarkan akan menimbulkan gangguan di dalam kejiwaan juga akhirnya gitu. Tapi di dalam Down syndrome ini bukan termasuk gangguan mental. Kemudian kita bisa lihat di sini ya. Apa yang disebut dengan Down syndrome. Jadi sindrom ini satu gejala di dalam kehidupan karena ada gangguan di dalam kesehatan. Jadi kalau demikian, apa arti Down syndrome? Down syndrome ini adalah kondisi seseorang yang terlihat tenang dan baik-baik saja dari luar, namun kenyataannya mengalami banyak tekanan dan masalah. Ya. Jadi orang yang perilakunya kelihatannya tenang, tidak pernah ada masalah, damai di luar. Namun di dalam dirinya sebenarnya banyak sekali pergumulan-pergumulan dan perjuangan batin yang cukup berat. Tapi dia tidak mau memperlihatkan ya. Jadi setiap orang bisa mengalami Down syndrome ini. Meskipun bukan, sekali lagi bukan gangguan mental. Penderita daripada Down syndrome ini kelihatan tenang, jadi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Bisa kelihatan tetap produktif di dalam pekerjaannya. Tetapi meskipun demikian, kadang dapat mempengaruhi juga di dalam segi kehidupannya. Tadi kalau dibiarkan berlarut-larut, maka akan mengganggu di dalam kehidupannya. Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang Down syndrome, mari kita lihat di dalam kehidupan kita ya. Di dalam kehidupan kita ada fase-fase atau ada kondisi di mana kita mengalami dikatakan 3 musim ya. 3 musim dalam kehidupan kita. Kita buka dulu di dalam Mazmur 30 ayat 7 sampai 13. Saya bacakan ya. Mazmur 30 ayat 7 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah, Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat apa yang dialami oleh Daud ya. Ada 3 kondisi yang dia alami dalam kehidupannya. Ada saat tertawa, di mana dia mengalami kesukaan, di mana dia mengalami masa-masa tenang, masa-masa aman gitu. Tapi ada saat di mana dia menangis berseru kepada Tuhan. Kemudian dia bisa tertawa lagi ketika Tuhan
menjawab segala doa daripada Daud, dan dia boleh melewati badai yang sedang terjadi. Jadi saudara-saudara, itu yang Daud alami. Begitu juga di dalam kehidupan kita ya. Jadi setiap manusia di dalam kehidupannya mengalami 3 musim dalam hidupnya. Yang pertama adalah musim normal, di mana aman-aman, kita anggap semua aman, damai, tidak ada peristiwa yang terlalu banyak riaknya gitu ya. Biasa-biasa saja. Kemudian ada masa di mana kita mengalami badai, gelombang datang. Persoalan-persoalan, pergumulan yang harus kita hadapi. Tapi setelah itu kita juga melewati badai itu ya. Jadi ini fase yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita bagi setiap manusia. Sekarang kita mau melihat dulu apa yang dialami oleh Daud di dalam kehidupannya ya. Di dalam Mazmur 30 ayat 7 dikatakan bahwa ada bagaimana dia mengalami kesukaan ya, kesenangan. Di ayat 7 sampai 8 di sini kita melihat adalah cenderung sikap kita manusia. Ketika kita mengalami hidup yang aman, damai, tentram gitu ya, maka di situ kita merasakan kesenangan, kesukacitaan seperti yang Daud katakan di sini. Dalam kesenangan aku berkata, aku takkan goyah selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Jadi di sini kita melihat Daud di dalam kesukacitaannya, di dalam kondisi aman dia merasa semua menyenangkan, dia merasa dia masih kuat, dia merasa bahwa tubuhnya begitu sehat dan begitu punya kekuasaan yang hebat sehingga musuh-musuhnya bisa takluk, dan dia merasakan bahwa apa yang dia alami saat ini adalah untuk selama-lamanya gitu ya. Dia mau mengalami kesenangan ini untuk kehidupan yang berlangsung selamanya. Tapi ternyata tidak demikian, bukan ya? Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa diakui juga bahwa semua apa yang dia terima di dalam kehidupannya, kesukacitaannya, kedamaiannya, kekuasaannya, diakui bahwa semua karena hikmat dan kebaikan daripada Tuhan semata-mata. Dan dia katakan, Tuhan yang berkenan, ya. Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Nah, saudara-saudara, kemudian fase yang berikut kita melihat di mana Daud mengalami satu gelombang badai ya, di ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan, kepadamu ya Tuhan, aku berseru dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam liang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Jadi di dalam fase ini kita melihat bahwa Daud mengalami badai ya. Dia tidak menduga-duga, dia pikir hidupnya semua begitu menyenangkan, tapi begitu datang badai dia berseru kepada Tuhan ya. Dia berdoa kepada Tuhan, sekalipun dikatakan Tuhan berpaling, dia tetap datang menghadap kepada Tuhan, meminta kehidupan agar dapat memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Gitu ya. Ketika kita hidup semua aman-aman, tenang-tenang gitu ya, damai-damai, kita merasa semua happy-happy, kita merasa tidak perlu Tuhan, seolah-olah hidup ini sudah cukup buat kita gitu ya. Kita bisa melakukan sendiri. Tapi begitu badai datang, kita merasakan Tuhan berpaling dari kita. Apakah kita juga berpaling kepada Tuhan atau kita tetap datang kepada Tuhan? Kalau Daud dikatakan dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia meminta kehidupan, bukan untuk memuaskan kehidupannya, tapi dia katakan, saya meminta kehidupan agar saya dapat memuji Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginannya. Untuk itu dia mohon ampun atas kesalahannya dan mohon belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengalami pergumulan, persoalan yang kita hadapi, jangan berpaling dari Tuhan, tapi datanglah menghadap kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, ampuni. Mohon ampun ketika kita melakukan kesalahan, dan biarlah kita boleh meyakini bahwa segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk hanya kepentingan diri kita, tapi kita boleh jalani untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam tahap berikutnya kita lihat di sini Daud apa yang terjadi ya. Dia berseru kepada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan. Nah, di ayat 12 sampai 13 dikatakan,
Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Nah, di sini kita lihat happy ending gitu ya. Kisah kalau film enak banget happy ending. Ketika badai berlalu, lalu Daud melihat bahwa Tuhan menjawab seru doa dia pada waktu yang tepat. Bukan pada waktu di mana kita mau Tuhan jawab sekarang, tapi dia menunggu waktunya Tuhan. Sehingga ratapannya berubah menjadi satu tari-tarian dan menjadi sukacita. Dan dikatakan pujian-pujian akan terus berlangsung sampai ajal menjemputnya. Artinya apa di sini? Di dalam setiap keadaan sampai akhir pun, meskipun ada kesulitan, meskipun kita lagi sukacita, kita tetap memuji nama Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, apakah kita bisa tetap memuji Tuhan ketika persoalan datang di dalam hidup kita? Ataukah hanya ketika suasana aman, damai, kita boleh bersukacita, tapi ketika badai datang, kita merasa down, tidak bersukacita, padahal kita tahu Tuhan ada di setiap waktu kita, baik suka maupun duka. Nah, saudara-saudara, dari sini kita akan melihat bahwa hidup kita memang kita jalani seperti yang Daud alami juga gitu ya. Ada masa tenang, ada masa aman, masa damai, tetapi ada masa badai yang menimpa. Setelah masa badai, ada masa di mana badai itu berlalu. Tapi ingat, di dalam setiap kondisi kita tetap memuji nama Tuhan, bersyukur untuk setiap kesulitan yang kita hadapi. Nah, kita kembali akan melihat bahwa di dalam hidup ini dikatakan ya, hanya orang mati yang tidak pernah merasakan stres, tidak pernah patah hati. Sini siapa yang pernah patah hati? Berarti masih hidup, ya. Tidak pernah mengalami kekecewaan. Ada yang tidak pernah mengalami kecewa? Yang datang bersama kegagalan. Kalau kita tidak pernah mengalami ini semua, berarti kita sudah mati. Jadi bersyukurlah ya. Kita masih hidup, kita mengalami masih stres, masih mengalami kesulitan, kekecewaan, kegagalan. Berarti tandanya kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, dalam menghadapi kehidupan kita ini, memang kita setiap orang bisa mengalami dark syndrome, gitu ya. Bisa mengalami dark syndrome ini, tetapi bukan berarti kita akan larut di dalam sindrom seperti ini. Bagaimana kita bisa melewati dark syndrome ini di dalam kehidupan kita? Sekarang kita lihat dulu ya, apa yang memicu di dalam dark syndrome. Pemicu dari dark syndrome. Nah, saudara-saudara, dark syndrome ini pertama kali diperkenalkan di Stanford University di Amerika, ya. Waktu dia melihat para mahasiswa kok kelihatan tenang, damai gitu ya. Semua santai-santai. Tapi begitu di survei, ternyata mereka ini banyak sekali mengalami tekanan gitu ya. Tuntutan, kecemasan karena tekanan akademis gitu ya. Tuntutan target yang harus dicapai begitu tinggi, dan juga tuntutan di mana menghadapi lingkungan gitu. Jadi memang pemicu dark syndrome yang pertama kita bisa lihat adalah tekanan sosial. Di mana kalau kita masih kuliah ya, mahasiswa, kita mengalami tekanan secara akademik, kita dituntut untuk mendapatkan nilai yang baik supaya bisa lulus gitu ya. Kemudian setelah lulus kita masuk ke dalam tekanan pekerjaan, masuk pekerjaan. Ada tekanan lagi di dalam pekerjaan, tuntutan untuk bisa mencapai target. Kemudian setelah masuk ke dalam pekerjaan, masuk pelayanan gitu ya. Masuk pelayanan merasa oh pasti pelayanan aman-aman. Ternyata di situ juga ada tekanan ya. Entah dengan sesama kita, sesama pelayan, atau dengan orang-orang di atas kita atau di bawah kita, semua mengalami tekanan. Baik di lingkungan kita ya, di masyarakat kita. Kemudian ketika kita merasakan kok saya mengalami tekanan seperti demikian, lalu kita lihat di medsos, semua indah-indah gitu ya. Kalau di medsos semua bagus-bagus, happy-happy gitu ya, sukacita, berglamor hidupnya. Padahal saya hidup begini, aduh besok makan apapun masih mikir gitu ya. Kira-kira uang cukup nggak ya gitu. Nah, itu membuat tekanan juga gitu ya di dalam kehidupan kita. Atau kita melihat kesulitan-kesulitan yang begitu banyak di dalam media sosial. Itu juga membuat stres bagi kita ya. Kemudian pemicu dark
sindrom yang berikut adalah harga diri yang rendah. Nah, atau disebut dengan low self-esteem ya. Di sini kita merasa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang selalu merasa diri kurang gitu ya. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah bersyukur. Kemudian dia merasa banyak sekali perasaan-perasaan negatif di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, harga diri yang rendah ini memang kemungkinan disebabkan karena pola asuh gitu ya. Kemudian lingkungan-lingkungan yang ada sekelilingnya membuat dia menjadi rendah, harga diri yang rendah begitu. Dan orang-orang seperti ini suka membandingkan diri itu. Kenapa orang lain lebih senang hidupnya daripada saya? Saya susah melulu, saya gagal melulu, orang lain bisa sukses gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan dark syndrome begitu. Kemudian yang berikut adalah kurangnya validasi emosi. Nah, saudara-saudara, emosi itu adalah respon kita, manusia, ketika kita menghadapi satu kondisi di dalam kehidupan kita. Nah, orang yang tidak bisa memvalidasi atau kurang memvalidasi emosi adalah orang-orang yang tidak bisa mengenali perasaannya seperti apa. Tidak bisa menerima ketika dia merasa sedih gitu ya. Kemudian dia tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Dia menekan perasaannya. Dia juga tidak memiliki pandangan yang positif tentang perasaan-perasaan yang negatif yang dialaminya. Kemudian dia juga tidak dapat mengembangkan cara untuk mengendalikan emosi yang negatif ini. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita tahu bahwa kalau kita sedih, ya nangis gitu ya. Dan kadang-kadang diperlukan kesedihan itu dalam hidup kita. Kenapa? Kalau kita tidak pernah mengalami kesedihan, kita juga tidak tahu betapa enaknya sukacita gitu ya. Dan kemudian kalau kita pernah mengalami kehilangan, kesedihan karena kehilangan, kita akan bisa lebih empati kepada orang yang mengalami hal yang sama gitu ya. Atau kita mengalami kesulitan yang lain, orang mengalami hal yang serupa, itu kita bisa lebih empati kepada dia ya. Dan juga dikatakan bahwa menangis itu bukan suatu tanda yang lemah, bukan tanda kurang iman. Tapi Tuhan memberikan emosi kepada kita. Yesus pun pernah menangis ya ketika Lazarus meninggal. Sahabatnya meninggal, dia pun menangis. Daud pun menangis tadi. Berseru kepada Tuhan dan dia menangis. Kemudian pemicu yang berikut kita lihat adalah orang yang perfeksionis. Nah, orang yang perfeksionis ini adalah orang yang selalu ingin mencapai kesempurnaan. Apa yang dikerjakannya harus sempurna. Ya, dia menuntut dirinya sedemikian tinggi gitu, sampai tidak pernah puas apa yang pernah dicapai. Meskipun orang melihat, sebenarnya orang ini hebat loh ya, hasilnya bagus loh, tapi dia tidak pernah merasa puas. Karena dia selalu merasa diri kurang, karena dia mengukur dengan standar yang cukup tinggi. Dia ingin semua sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Dan dia terlalu kritis terhadap diri sehingga kadang-kadang kelihatan kaku gitu ya. Kurang fleksibel. Kaku sekali dengan aturan-aturan yang harus dia patuhi seperti itu gitu ya. Dan menyebabkan dirinya juga akan mengalami stres ketika dia menghadapi kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna juga di dalam ketika kita melakukan segala sesuatu. Seringkali ada hal-hal yang kurang tentunya. Dan kita perlu keseimbangan gitu ya. Kita boleh mengejar untuk melakukan sesuatu yang paling baik. Tapi ketika kita mengalami satu kegagalan atau kekurangan, kita harus bisa menerima itu gitu ya. Perlu keseimbangan hidup. Kemudian yang berikut, pemicu dark syndrome adalah mencari pengakuan diri. Nah, orang-orang seperti ini berusaha untuk menerima pengakuan, diterima di kelompoknya ya. Ada istilah anak zaman sekarang adalah FOMO gitu ya. Fear of missing out gitu ya. Sehingga dia memaksa diri untuk bisa diterima di lingkungan. Ketika dia diterima, dia merasa kecewa, dia merasa gagal. Untuk itu dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan buat orang lain. Walaupun sebenarnya dia tidak suka hal itu. Ya, dia menjadi orang-orang yang pleasing people. Menyenangkan, berusaha menyenangkan orang lain. Lama-lama akan lelah juga karena sebenarnya dia melakukan itu dengan terpaksa, tidak dengan kejujuran ya. Kenapa? Karena dia takut ditolak atau takut gagal. Lalu kita juga melihat pemicu dark syndrome yang berikut adalah kurangnya support system
Ya, jadi saudara-saudara, kita memerlukan lingkungan yang mendukung di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada yang mendukung, teman-teman atau saudara kita yang di sekitar kita di dalam persoalan yang kita hadapi, maka kita akan mudah merasa tidak ada pertolongan, tidak ada dukungan gitu ya. Jangan sampai kita punya komunitas yang malah menjadi kompor buat kita gitu ya. Dan itu juga bahaya. Jadi pilih-pilih. Di mana support system yang baik tentunya yang mendukung kita mempunyai nilai-nilai yang baik tentunya di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, kalau demikian, apakah salah kalau orang punya persoalan lalu mau terlihat baik semua, seolah-olah dia tidak mau orang tahu persoalan dia? Kira-kira baik nggak ya? Baik nggak ya? Baik? Kita setuju? Setuju ya? Setuju. Baik-baik gitu ya. Supaya semua orang lihat baik, aman-aman gitu ya. Kadang-kadang kita setuju gitu ya. Untuk terlihat baik-baik. Walaupun sebenarnya ada persoalan dalam hidup kita. Ya orang lain gak usah tahu lah. Yang penting saya tahu gitu ya. Tetapi saudara-saudara, di sini kita bisa melihat. Kalau kita cuma berpura-pura tidak ada masalah. Itu akan menjadi masalah lagi buat kita ya. Di dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebenarnya kita ada masalah, tapi kita pura-pura tidak punya masalah. Seolah-olah tidak ada masalah, padahal ada masalah ya. Meskipun persoalan itu datang, bagaimana kita menghadapi persoalan itu? Jangan kita menghindar atau lari tentunya. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat ketika kita merasa tidak baik-baik, itu adalah hal yang wajar. Ketika persoalan datang kepada kita, kita mengalami satu persoalan, pergumulan, itu suatu yang wajar. Orang lain juga mengalami, cuma mungkin berbeda persoalannya, ya. Karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, langit pun tidak selalu cerah, ya. Hari ini mendung, besok terang, bergantian di dalam hidup. Nah, tadi kita lihat juga di dalam kitab Mazmur, di dalam setiap kehidupan kita berganti. Musim berganti, silih berganti di dalam kehidupannya. Bagaimana kita menghadapi ketika badai sedang menimpa kita? Apakah kita perlu berpura-pura baik? Bukan berarti lalu kita ngumbar, saya lagi punya masalah nih. Udah jangan ganggu saya lagi punya masalah. Ya nggak perlu juga semua di koar-koar ya, saya punya masalah gitu. Tetapi bagaimana kita bisa menghadapi persoalan itu? Karena dark syndrome ini bukanlah solusi, ya, bukan solusi dan bukan bukti ketangguhan kita bisa mengelola stres. Karena sindrom ini hanya menutupi atau menyembunyikan saja, tapi bukan memulihkan kondisi kita. Kita lihat dampaknya apa kalau kita melakukan dark syndrome. Nah, ketika kita dark syndrome ini, maka bisa menyebabkan timbul kecemasan ya. Makin lama kita biarkan itu, kita pura-pura terus, kita tekan terus persoalan yang kita hadapi, itu bisa menimbulkan kecemasan di dalam diri kita. Kecemasan bisa menimbulkan frustrasi ketika tidak ada jalan keluar karena tidak mau dibuka gitu ya, tidak mau diekspresikan. Lalu tentu lama-kelamaan akan membuat depresi. Orang yang depresi lama-kelamaan akan mengisolasi diri, tidak mau bergaul, tidak mau ketemu orang gitu ya. Kemudian merasa tidak aman, insecure, akhirnya dia lelah sendiri gitu ya. Burnout, lelah sendiri menghadapi kehidupan ini. Dan tentu akhirnya dia juga mengalami gangguan kesehatan. Dan kalau dibiarkan depresi terjadi, maka dia juga akan masuk ke dalam gangguan mental ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengatasi dark syndrome ini? Dark syndrome ini kita harus hadapi. Yang pertama adalah kita menerima ketidaksempurnaan dengan bijaksana, jangan berpura-pura. Artinya setiap manusia punya kelemahan, ya, tidak sempurna, melakukan sesuatu, ada gagalnya, ada suksesnya. Tidak usah selalu berpura-pura, selalu berhasil, ya. Tapi dikatakan kita harus bijaksana, jangan berpura-pura. Kita semua memiliki persoalan, ya. Kita semua punya pengalaman masa lalu yang mungkin tidak menyenangkan, ya. Walaupun berbeda-beda, ya. Punya trauma mungkin di dalam hidup kita yang menyakitkan atau merasa memalukan untuk diketahui orang. Kita tidak sempurna memang, tapi kita harus realistis.
kondisi kita seperti ini ya. Jadi untuk itu kita harus menerima ketidaksempurnaan ini dengan kita mendeskripsikan, kita mengekspresikan atau mendeskripsikan artinya menyatakan gitu ya, kepahitan yang pernah kita alami dalam hidup. Jangan hanya dipendam terus, tapi dikeluarkan apa yang pernah kita alami, sakit hati seperti apa gitu ya. Karena kepura-puraan tidak membahagiakan dengan memutarbalikkan realistis yang ada. Itu hanya semu ya, semu dan tidak membuat berbahagia buat kita. Kita kadang-kadang senyum gitu ya, menutupi kedukaan. Lama-lama akan lelah ya. Kita pernah mencoba, kita pura-pura gitu ya, sama orang baik. Padahal udah dongkol sekali, kesel banget gitu ya, tapi pura-pura baik. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Capek, lelah gitu ya. Karena kita pura-pura. Tapi begitu kita bisa mengungkapkan perasaan kita, bukan langsung marah gitu ya, aku kan selama kamu, aku dongkol lama, bukan gitu ya. Tapi bagaimana ada waktu yang tepat kita katakan apa yang kurang menyenangkan di dalam hidup, apa yang kurang menyenangkan bagi dia gitu ya. Di sini kita bisa melihat sebenarnya apa yang kita cari di dalam hidup ini. Kalau kita mencari kesempurnaan, kita akan kecewa gitu ya. Dikatakan kecewa 100% ketika kita mau mencapai kesempurnaan di dalam hidup ini, semua harus sempurna ya. Padahal di dalam hidup kita seringkali jatuh bangun toh. Untuk itu kita boleh punya tujuan untuk melakukan yang terbaik. Tapi ketika kita gagal, kita harus realistis. Kita harus realistis bahwa memang kita mengalami kegagalan ya. Kita harus jujur dengan apa adanya diri kita. Untuk kita bisa melihat apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita ketika kita mengalami persoalan. Dan jangan sampai kita lari gitu ya. Lari dari persoalan, sering ibadah, lalu seolah-olah rajin gitu ya. Padahal menutupi segala persoalan yang kita hadapi. Begitu orang melihat, oh iya rajin kok gitu ya, ibadah, aktif dong pelayanan. Tetapi setelah itu dibaliknya dia merasakan aku tidak mengalami sesuatu perjumpaan dengan Tuhan gitu ya. Suatu yang semu ketika dilakukan dalam ibadah. Mari kita perbaiki ya. Ibadah bukan untuk berpura-pura, tetapi ibadah untuk jujur berada di hadapan Tuhan. Siapa saya sesungguhnya. Kemudian yang berikut adalah menerima keunikan diri. Ya, setiap orang punya kelebihan, kekurangan dan tidak membandingkan dengan orang lain. Artinya di sini Tuhan menciptakan kita semua unik pada dirinya. Tidak ada yang sama. Bahkan anak kembar pun dikatakan ada perbedaannya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Untuk itu kita perlu mengevaluasi diri kita. Apa yang baik bagi diri kita? Apa yang kurang dari diri kita? Apa yang sudah kita capai selama ini? Apa yang mau kita lakukan berikutnya? Ya. Jadi jangan melihat orang lain. Wah, dia bisa melakukan itu. Saya juga mau seperti itu. Gitu ya. Maunya boleh gitu ya, motivasi. Tapi jangan sampai maunya itu membuat menjadi iri hati, lalu kedengkian, lalu timbul kebencian, memfitnah dia gitu ya. Nah itu yang tidak boleh. Tetapi kita harus mengevaluasi diri kita sampai sejauh ini. Apa yang sudah saya kerjakan? Ada yang baik tentu. Bersyukurlah untuk yang baik ya. Kalau masih ada yang kurang, perbaiki yang kurangnya. Jadi untuk itu kita nggak usah pura-pura ya. Pura-pura, wah saya selalu orang yang hebat, saya selalu unggul gitu ya. Padahal enggak juga gitu, enggak ada yang perlu dibanggakan. Tapi pura-pura sukses gitu ya. Ya kalau di medsos kita sering lihat ya, semua kelihatan indah-indah, hebat-hebat, punya segala macam gitu. Apakah sebenarnya kehidupan yang dicari itu? Ya, bahkan ada orang yang pura-pura supaya kelihatan sukses gitu ya. Dia pinjam sana, pinjam sini gitu ya. Lalu akhirnya dia terlilit utang demi untuk pamer diri dan diakui ya. Belajarlah kita untuk menerima apa adanya diri kita, bukan apa yang ada dari diri kita. Menerima diri, itulah kebahagiaan dan sukses kita. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain karena kita unik pada dirinya. Kemudian yang berikut adalah ekspresikan emosi dengan benar ya. Tadi saya katakan bahwa emosi itu adalah respon kita ketika menghadapi satu persoalan. Nah, ada 6 dasar emosi yang manusia miliki ya.
yang diberikan Tuhan buat kita. Ada rasa senang, ada rasa sedih, ada rasa takut, ada rasa terkejut, ada rasa marah, ada rasa jijik. Nah, itu 6 dasar. Artinya, ketika kita mengalami perasaan emosi seperti ini, itu adalah hal yang wajar. Wajar yang dialami oleh setiap manusia. Ya, jadi nggak perlu kita sedih. Aduh, nggak boleh nangis, apalagi laki-laki gitu ya. Jangan nangis laki-laki, nanti dibilang cengeng. Kalau kita sedih, silakan menangis, ya. Karena Tuhan juga memberikan air mata buat laki-laki maupun perempuan. Untuk apa? Ada saat-saat duka kita boleh menangis, ya. Tapi jangan terlalu nangis-nangis terus-terusan, ya. Persoalan dikit nangis, ada sedikit nangis gitu ya, sampai orang kata cengeng kamu gitu ya. Tapi bagaimana kita kalau betul-betul mengalami kedukaan, silakanlah. Menangislah, tidak salah gitu ya. Atau juga kita pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia karena supaya orang senang dengan kita gitu ya. Ada orang teman janji dengan kita lalu tidak ditepati janji gitu ya. Suka mengingkar janji. Lalu ketemu orangnya senyum-senyum. Apa kabar? Senangnya ketemu kamu. Padahal kesel nih ya, baru kemarin janjian gak datang gitu ya. Ya pura-pura juga gitu ya. Sampai kapan kita hidup dengan penuh kepura-puraan? Senyum yang palsu gitu ya. Kalau tidak ada hal yang tidak serak di hati, ya kita bisa katakan, kamu kemarin gak menepati janji ya, saya udah tunggu kamu. Ya enggak, silakan katakan gitu ya. Jadi jangan pura-pura senyum, enggak ada apa-apa kok. Saya happy-happy aja kamu gak datang gitu. Padahal hatinya kesel gitu ya. Itu namanya pura-pura, tidak jujur. Karena senyum palsu ini akhirnya bisa merugikan buat diri kita juga ya. Kita akan tadi lelah banget melakukan sesuatu dengan kepalsuan gitu ya. Itu bukan diri kita sebenarnya. Kenapa kita lakukan ini? Kadang-kadang kita takut penolakan gitu ya, takut gagal. Tapi akuilah daripada berpura-pura dan menyangkalinya. Lebih baik akui rasa takut kita kepada Tuhan. Ketika kita takut, kita tidak bisa mengungkapkan kepada orang lain, akui di hadapan Tuhan. Saya takut menghadapi persoalan ini, saya gentar gitu ya. Saya tidak mampu, tapi Tuhan mohon pertolongan Tuhan. Tuhan mengenal siapa kita, lebih daripada kita mengenal diri kita. Ya tadi di dalam Mazmur juga kita melihat Daud berseru kepada Tuhan, mengakui ketakutannya, dan dia berseru minta pertolongan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kenapa kita seringkali sulit mengekspresikan emosi dengan benar? Karena banyak pandangan-pandangan umum yang mengatakan kalau kita gagal itu tidak oke, ya. Kalau kita menangis tidak oke, dianggap cengeng. Kalau kita takut tidak oke, disebut penakut. Kalau kita marah tidak oke, emosional banget sih gitu ya. Kalau kita bergumul tidak oke, kurang kuat kamu, kurang tabah kamu. Nah, sehingga tidak ada tempat untuk mengekspresikan emosi-emosi negatif lagi itu ya. Padahal kita mengetahui bahwa emosi-emosi ini diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi tentu dengan cara mengendalikan diri, bukan mengumbar gitu ya. Bagaimana kita mengendalikan rasa sedih kita? Kita bisa menangis, silakan ketika ada satu hal. Atau kita tidak mau dilihat orang, kita menghindar, kita masuk ke kamar, kita menangis gitu ya. Silakan gitu ya. Atau kita mau menyatakan kemarahan kita. Bisa, silakan kalau memang ada hal yang perlu dikatakan. Tapi bukan dengan emosi yang berluap-luap, tapi dengan pengendalian diri tentunya. Ekspresikanlah dengan benar emosi itu pada tempatnya ya. Kemudian kita melihat untuk mengatasi dark syndrome ini adalah self-care atau mindfulness. Self-care ini kita lakukan supaya Tuhan mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri? Bagaimana kita mengasihi diri sendiri? Dengan self-care, self-love kita, ya, diri kita. Bukan berarti kita egois, bukan. Tapi bagaimana kita juga memelihara hidup kita supaya kita juga bisa mengasihi orang lain. Dengan cara apa? Hidup sehat, ya. Self-care itu adalah hidup sehat, makan yang sehat, tidur yang cukup, bekerja yang seimbang, olahraga, melakukan hobi gitu ya. Dan bersyukur untuk apa yang kita miliki. Jangan selalu menuntut gitu ya. Tapi bersyukur untuk apa yang sudah kita kerjakan, yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau ada hal-hal yang mungkin masih mengganjal dalam hati kita
Kita bisa melakukan jurnal dalam diri kita, ya. Kita sulit mengekspresikan perasaan kita, lakukanlah dengan menulis perasaan-perasaan yang kita alami saat ini. Kita bisa tulis. Sulit untuk mengungkapkan kepada orang lain, lakukanlah, ya. Yang tahu diri kita sendiri, tapi paling tidak kita bisa mengekspresikan perasaan kita, perasaan-perasaan negatif kita. Kemudian kita juga bisa di dalam hidup yang sehat ini juga kita harus mempertimbangkan kerohanian kita, spiritual kita. Lakukanlah saat teduh, tenangkan diri, di mana saat itu kita boleh menenangkan diri kita, merenungkan firman Tuhan, sehingga kita makin dikuatkan kembali nilai-nilai hidup kita dan tujuan hidup kita. Kemudian yang berikut adalah meminta bantuan kepada orang yang dapat dipercaya tentunya, ya. Ketika kita sulit sekali mengungkapkan kepada orang banyak, pilihlah orang-orang yang tepat yang bisa menolong kita, yang bisa dipercaya. Bukan berarti kita ini lemah, bukan, ya. Ketika kita meminta pertolongan kepada orang, itu adalah keberanian untuk mengungkapkan diri, bukan kelemahan. Kemudian yang berikut adalah tadi support system yang baik, ya. Kalau kita memiliki support system yang baik, maka itu akan mendukung di dalam kehidupan kita, ya. Teman-teman kita yang membantu kita ketika kita ada persoalan, memberikan nasihat yang baik, ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi di antara kita ada teman yang sedang lemah, berilah nasihat, ya. Dukunglah mereka supaya kita sama-sama boleh membangun kehidupan ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan, ya. Untuk itu dalam support system yang baik ini tentu kita bisa pilih komunitas mana yang kita masuki, ya. Komunitas, jangan komunitas sembarangan yang membawa kita atau menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak benar. Pilihlah kegiatan-kegiatan sosial atau pelayanan yang bisa membangun nilai-nilai hidup kita. Kemudian juga carilah komunitas di mana yang punya hobi yang sama, gitu, ya, yang saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan kita kehidupan. Ada suka, ada duka, dan ada saat-saat badai datang, ada saat-saat badai berlalu. Untuk itu, kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan persoalan datang kepada kita. Bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk menguji iman kita, memulihkan iman kita supaya makin kuat. Karena kita tahu, Dia yang memberikan Roh Kudus, maka Dia juga yang akan menyertai kita di dalam setiap persoalan kita. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah kita boleh menjadi bagian di dalam rencana Allah untuk kita mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, ya, sehingga orang bisa melihat dan bisa memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terakhir, ini ada satu kutipan mengatakan, kehidupan kita berubah-ubah, ya. Ada musim aman, ada musim badai, ada musim lewat badai. Begitu juga respon kita, ya. Respon kita berubah-ubah. Namun Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang sama ketika kita dalam keadaan baik atau tidak baik. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengalami satu persoalan, kita mengalami badai dalam kehidupan, kita tetap punya Allah kita yang tidak pernah berubah. Kita bisa berubah, tapi Allah kita tetap tidak berubah. Dia yang senantiasa menyertai kita di dalam setiap kondisi apapun juga. Jangan lupakan Tuhan. Jangan berpaling daripada Tuhan, tapi dekatkanlah diri kepada Tuhan di dalam setiap situasi kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala.